Sobat Family Semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Selamat datang lagi dalam Family Semesta Channel bersama saya Gigih Niaga yang akan menceritakan atau men-sharingkan kisah situs-situs sejarah yang ada di Indonesia. Oke, kali ini kita masih di Lombok ya, tepatnya di Taman Lingsar ya. Taman Lingsar ini berada di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi Taman Lingsar ini merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Mataram Bali ya, sama seperti Taman Mayura mungkin di video kami sebelumnya, yang dibangun pada abad ke-19 gitu ya. Jadi Taman Lingsar ini berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari kata ling yang artinya sabda, dan sar yang berarti jelas atau syah. Jadi merupakan sabda atau wahyu yang sah atau jelas gitu ya. Jadi pernyataan itu didapat ketika rombongan kerajaan Karangasem itu mendapatkan pawisik ya untuk membangun tempat suci di sini. Tetapi jauh sebelum itu masyarakat Sasak sudah mengkeramatkan tempat ini ya, dan mereka mengenalnya dengan Ai Mual. Ai itu berarti air dan Mual itu meluap atau meluap banyak gitu ya. Jadi memang di sini terdapat sumber mata air yang disucikan masyarakat Sasak sebelumnya. Dan di dalam mata air atau kolam tempat mata air itu berada terdapat ikan yang dikeramatkan gitu. Jadi masyarakat sini percaya bahwa ikan itu membawa keberuntungan. Ikan apa sih itu, nanti kita lihat ya di dalam. Nah, uniknya di dalam taman ini ada dua tempat suci ya, dua agama yang berbeda dari dua suku yang berbeda dan saling berdampingan. Itu menggambarkan kehidupan yang harmonis ya, kehidupan bermasyarakat yang harmonis pada saat pemerintahan Kerajaan Mataram. Sobat familiar, mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa sih banyak peninggalan Kerajaan Bali di Lombok ya, padahal Pulau Bali kan ada di sebelah sana gitu ya, di seberang laut gitu. Jadi kita flashback dari zaman Kerajaan Majapahit di masa pemerintahan Rani Tribuana Wijaya Tunggadewi gitu ya, di mana beliau memiliki seorang Mahapatih yang tersohor, yaitu Mahapatih Gajah Mada, yang mempunyai misi besar yaitu untuk mempersatukan seluruh Nusantara gitu ya, melalui sumpah mukti palapa yang beliau ucapkan. Jadi beliau tidak akan menikmati kesenangan duniawi sebelum mempersatukan seluruh Nusantara gitu ya. Oleh karena itu pada tahun 1343 Masehi beliau menugaskan Laksamana Empu Nala untuk melakukan ekspedisi ke wilayah Nusantara bagian timur gitu ya. Jadi Bali, Lombok, Sumbawa sampai ke Flores gitu. Dan pada saat itu sudah ada kerajaan yang berdiri di Lombok, yaitu Kerajaan Bayan dan Kerajaan Selaparang, yang akhirnya tunduk terhadap kekuasaan Majapahit pada waktu itu ya. Nah, saat itu mulailah dikenal Lombok dengan Pulau Selapawis atau Bumi Selaparang. Kemudian pada abad ke-15 ketika Kerajaan Majapahit runtuh gitu, kerajaan di Lombok merdeka ya dari kekuasaan Majapahit, yaitu dan berdiri beberapa kerajaan seperti Kerajaan Selaparang dan Pejanggi gitu ya, dan beberapa kerajaan lainnya. Dan pada abad ke-16 Kerajaan Bali Dwipa yang berpusat di Gelgel memperbesar pengaruhnya ya, memperbesar wilayah kekuasaannya yang dimulai dari Pugar di Jawa Timur, Lumajang, Pasuruan, Lombok, Sumbawa, dan Manggarai ya di Flores sana. Tetapi pada abad ke-17 karena adanya konflik internal, pengaruh kerajaan Gelgel ini mulai melemah dan akhirnya berhasil dikalahkan oleh Kerajaan Selaparang seperti itu. Nah, kerajaan Bali Gelgel yang pecah ini kemudian membentuk 9 kerajaan kecil lainnya. Nah, di antaranya salah satu adalah Kerajaan Karangasem. Nah, Kerajaan Karangasem ini melakukan ekspedisi pada abad ke-18 gitu ya ke Lombok. Kerajaan Selaparang memiliki konflik internal ya, jadi antara patihnya yaitu Arya Banjargetas dengan Raja Selaparang atau Datu Selaparang gitu. Nah, Arya Banjargetas itu memisahkan diri ya dari Selaparang dan bergabung dengan Kerajaan Karangasem untuk mengalahkan Selaparang. Dan akhirnya dari sejak saat itulah Kerajaan Karangasem memiliki wilayah yang kita kenal sekarang dengan Lombok Barat gitu. Dan mulai saat itulah banyak bangunan-bangunan Bali, bangunan suci Hindu didirikan di Pulau Lombok ini. Ya, sobat familia, kita sekarang sudah berada di depan Pura Lingsar Gaduh ya. Jadi pura ini dibangun pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram Bali, yaitu pada pemerintahan Anak Agung Made Karangasem.
yang memerintah pada tahun 1850 sampai 1872. Tapi jauh sebelum Pura Lingsar Gaduh ini dibangun, di sebelah timur sana terlebih dahulu dibangun Pura Lingsar Ulon yang dibangun oleh Raja Anak Agung Ketut Karangasem. Jadi saat melakukan ekspedisi ke Lombok dan berhasil mengalahkan kedatuan Selaparang dan Pejanggi, beliau sempat bermeditasi di Bukit Pengsong ya. Jadi sana ada sebuah bukit yang ada puranya sekarang yang mungkin di Lombok dikenal dengan Pura Gunung Pengsong. Jadi beliau mendapatkan pawisik untuk menemukan sumber mata air untuk dijadikan tempat suci gitu yang berada di timur laut dari Bukit Pengsong tersebut. Akhirnya Raja Anak Agung Ketut Karangasem ini bersama rombongannya mencari tempat ini. Rombongannya mengarah ke timur laut, kemudian akhirnya tersesat di hutan Punikan yang ada di utara dari lokasi Taman Lingsar ini. Nah, di sana beliau mendengar suara pelebutan air atau pancuran air. Akhirnya beliau beralih ke sana. Akhirnya menemukan sumber mata air yang kita kenal sekarang dengan Pura Lingsar Ulon gitu ya. Nah, beberapa ratus tahun kemudian atau beberapa abad kemudian akhirnya dibangun Pura Lingsar Gaduh ini oleh Raja Anak Agung Mati Karangasem dari Kerajaan Mataram ya. Jadi beliau raja kedua dari Kerajaan Mataram. Nah, jadi letak pura ini persis berdampingan dengan Kemalik yang ada di sebelah selatan, yaitu tempat suci umat Islam Motu Telu ya. Jadi posisi pura ini tidak jauh berbeda dengan Pura Lingsar Ulon, fungsi dan hakikatnya tetap sama. Jadi menurut saya pribadi pura ini dipindah atau pura ini dibangun oleh Raja Anak Agung Made Karangasem karena terdapat kesamaan konsep pemujaan atau yang dihormati gitu ya antara umat Hindu Bali dengan umat Islam Motu Telu dari suku Sasak gitu. Itu menurut agama Hindu adalah yang Paramagangga, yaitu yang Dewa Wisnu sebagai manifestasi Tuhan, sebagai pemelihara, dan dari konsep Tuhan Maha Esa yang dianut oleh Islam Motu Telu seperti itu. Dan samping itu juga sebagai tempat penyatuan batiniah gitu, antara umat Hindu Bali dengan umat Islam Motu Telu Sasak pada zaman. Ya, sobat familiar, sekarang kita berada di tepat di depan Kemalik ya. Di Kemalik ini tempat suci umat Islam Motu Telu gitu ya. Tapi memang penggunaannya tidak hanya digunakan oleh umat Islam Motu Telu saja, tetapi juga ada umat Hindu dan Buddha yang rutin melakukan persembahyangan ke Kemalik ini gitu ya. Jadi Kemalik ini berasal dari kata Malik yang berarti keramat gitu ya. Jadi memang sebelum Taman Lingsar ini dibangun, sebelum orang Bali mulai datang ke Lombok, tempat ini sudah disucikan oleh atau dikeramatkan oleh masyarakat Sasak gitu ya. Jadi di dalam Kemalik ini terdapat sumber mata air ya yang debitnya cukup atau sangat besar, dan di dalam telaga itu atau di dalam sumber mata air itu terdapat ikan yang dikeramatkan gitu ya. Nah, ikan itu dipercaya oleh masyarakat Sasak sebagai membawa keberuntungan gitu ya. Jadi orang yang bisa melihatnya tuh akan bernasib mujur ke depannya gitu ya. Kepercayaan di sini. Nah, mungkin sobat familia ada yang belum tahu Islam Motu Telu apa gitu ya. Jadi menurut literatur, Islam Motu Telu itu adalah sinkretisme antara Islam Sufisme dengan Hindu Adwaita gitu ya. Jadi mungkin kalau di Jawa itu seperti kejawen gitu ya. Jadi kejawen versi Lombok seperti itu. Yang ajarannya dikembangkan oleh Sunan Kalijaga gitu ya. Jadi agama Islam mulai masuk ke Lombok itu di antara abad ke-13 sampai abad ke-15 ya. Dan di tempat ini juga, di Kemalik Lingsar ini dipercaya sebagai tempat hilangnya atau moksa, atau kalau di Jawa itu manunggaling Kawula Gusti ya, dari penyebar agama Islam Motu Telu, yaitu Raden Mas Sumilir ya, yang dari kerajaan Madain ya, sampai saat ini. Iya. Jadi di dalam Kemalik ini ada sebuah sumber mata air ya, yang debitnya sangat besar gitu ya. Jadi ini dikenal dengan Telaga Ageng gitu ya. Telaga Ageng ini dihormati oleh umat Islam Motu Telu dan umat Hindu Bali ya. Jadi bagi umat Hindu Bali ini merupakan tempat penghormatan kepada Dewa Wisnu ya, sebagai Sang Hyang Paramagangga
atau manifestasi Tuhan sebagai pemelihara ya, karena di sini terdapat mata air yaitu lambang kesuburan atau kesejahteraan bagi umat manusia gitu ya. Jadi di dalam kolam ini ada ikan keramat gitu ya, jadi dikeramatkan dan dianggap suci oleh umat Islam Watu Telu dan umat Hindu Bali gitu ya. Jadi ikan ini mungkin kalau kita kenal dalam bahasa Indonesia itu ikan moa atau ikan sidat gitu ya. Tapi di dalam bahasa Sasak dikenal dengan ikan tuna, dan dalam bahasa Bali dikenal dengan bejulit gitu ya. Jadi ikan ini bisa dipancing keluar dengan melemparkan telur rebus yang sudah diremas-remas ya ke dalam kolam. Biasanya dengan bau amis itu ikannya keluar. Nah, tetapi nggak selalu gitu ya, kadang-kadang walaupun dilemparin telur ikannya nggak keluar gitu ya. Jadi dipercaya oleh masyarakat setempat bahwa ikan ini membawa keberuntungan gitu. Jadi jika saat kita panggil dengan telur rebus ikannya keluar, maka akan mendapatkan keberuntungan atau kemujuran gitu ya. Ini adalah balai atau sanggar pemujaan Betara Lingsar gitu ya, yang dipercaya oleh umat Hindu dan juga tempat berdoa untuk umat Islam Watu Telu gitu ya. Jadi di tempat ini ada batu-batu yang dilapisi kain berwarna kuning, itu dipercaya oleh umat Islam Watu Telu sebagai tali penghubung gitu ya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Di sebelah timur itu juga ada pemandian untuk masyarakat ya, yang namanya Pancuran Siwa ya. Siwa itu berarti 9 dalam bahasa Sasak ya. Itu yang gunanya juga difungsikan untuk tempat pemandian masyarakat sebelum melakukan persembahyangan di pura atau kemalik gitu ya. Cuma karena di sana sedang ada yang mandi, jadi saya nggak enak ya mau rekam di sana, jadi dari sini saja dulu. Ya Sobat Familia, sekarang kita berada di depan dari Balai Jajar. Ya, Balai Jajar ini tepat berada di depan Gapura Pura Lingsar Gaduh gitu ya. Jadi tempat ini dibuat untuk menyelenggarakan kesenian ya sewaktu kegiatan puja wali atau odalan di Pura Lingsar Gaduh gitu ya. Jadi bangunannya ada dua dengan panjangnya sama dan lebar yang sama. Yang utara ini diperuntukkan untuk umat Hindu Bali, dan yang di selatan itu diperuntukkan untuk umat Islam Watu Telu. Jadi bangunan ini memiliki filosofi yang luar biasa ya, yang bermakna duduk sama rendah, berdiri sama tinggi ya. Di masa pemerintahan Kerajaan Mataram, jadi keseimbangan antara hak kewajiban dan kedudukan sosial antara masyarakat Bali Hindu dengan suku Sasak Islam Watu Telu gitu ya. Jadi adanya kesetaraan di tatanan sosial seperti itu. Satu tahun sekali terdapat acara yang unik gitu ya, ritual yang unik antara umat Hindu Bali ini dengan umat Islam Watu Telu gitu ya. Jadi ini sudah berlangsung selama ratusan tahun dari Kerajaan Mataram ini berdiri gitu ya. Jadi di sebelah sana nanti ada yang namanya Perang Topat gitu ya. Jadi Perang Topat ini sebagai rasa syukur kepada Tuhan karena telah diberikan kesuburan, kemakmuran, dan kesejahteraan gitu ya, atas berlimpahnya air, kemudian kesuburan tanah, dan hasil panen yang melimpah gitu ya. Jadi acara ini biasanya dilaksanakan sebelum musim tanam dan musim hujan telah tiba seperti itu. Biasanya jatuh pada bulan Desember atau November seperti itu. Jadi kegiatannya itu saling melempar tupat antara umat Hindu Bali dengan umat Islam Watu Telu dari suku Sasak gitu ya. Ketupatnya setelah ritual akan digunakan sebagai rabuk atau pupuk gitu ya untuk menanam padi. Jadi dengan harapan semoga diberkahi kelancaran dalam menanam padi dan hasil yang melimpah, itu tidak terjadi gagal panen. Seperti itu salah satu
ritual yang menggambarkan keharmonisannya, jadi hubungan suku Bali dan suku Sasak pada zaman pemerintahan Kerajaan Mataram, dan itu berlangsung sampai saat ini. Jadi itu tadi ya warisan yang sangat berharga buat kita, jadi tidak hanya berupa bangunan tempat suci, tetapi juga budaya dan filosofi gitu ya dalam kehidupan, di mana nenek moyang leluhur kita mengajarkan untuk toleransi dan pluralisme gitu ya, untuk hidup bersama dalam perbedaan. Jadi harapannya budaya itu tetap kita pegang dan nanti kita wariskan ke anak cucu kita berikutnya. Oke, sekian dari video kali ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan jangan lupa dukung terus channel Family Semesta dengan mengklik subscribe, like, dan share jika Sobat Familia suka dengan video kami. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Sampai jumpa lagi dalam konten kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Sadu, 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 Salam Rahayu. Salam Jasmine.